wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Insyira Salsabila dengan NIM 60700119911. Di sini saya akan memaparkan materi tentang ASU, di mana ASU itu aman, sehat, utuh, dan halal. Di sini pertama-tama pengertian aman. Aman itu tidak mengandung bibit penyakit dan bahan kimia ataupun obat-obatan atau hormon yang dapat mengganggu kesehatan, juga antibiotik, growth, promote atau AGP. Kemudian itu yang kedua, sehat. Sehat di sini mengandung zat-zat yang berguna bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh seperti protein, lemak, mineral, vitamin, dan zat lainnya. Kemudian pengertian berikutnya itu utuh. Utuh di mana dimaksud ini tidak tercampur dengan bagian lain dari hewan tersebut atau bagian luar selain dinyatakan dalam keterangan produk atau sumber perniagaan. Kemudian yang keempat itu halal, di mana halal ini disembelih dan ditangani sesuai yang dengan syariat Islam. Sumber kontaminasi penyebab atau tidak amannya ASU ini, yang pertama itu hewan sendiri seperti kaki, kulit, dan bulu. Kemudian yang kedua itu kotoran seperti saluran pencernaan yang mengkontaminasi 33% saat pemotongan. Yang kemudian itu yang ketiga, peralatan ini dimaksud yaitu pisau atau peralatan wadah tempat penyembelihan yang kotor. Kemudian yang keempat itu pekerja ini dimaksud yaitu tangannya, pakaian, dan peralatan yang mengkontaminasi 50% saat memotong atau mengangkat, menimbang, dan membungkus. Sekian pemaparan materi dari saya. Pemaparan materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ali Zulkiflisam. Langsung saja. Contoh penyakit dengan penularan melalui daging. 1. Bakteria, antraks, brucellosis, salmonellosis, tuberkulosis. Yang kedua itu parasit, toxoplasmosis, taeniasis, dan kistikerkosis, fascioliasis. Yang ketiga itu virus, PMK, rabies, BSE, atau sapi gila. Penyakit antraks pada manusia. Tingkat kematian pada manusia mencapai 18%. Yang kedua, manifestasi penyakit antraks pada manusia adalah pada kulit 90%. Ya, pada kesempatan yang baik ini saya akan menjelaskan mengenai daging sebagai media perkembangbiakan bakteri. Ketika kita berbicara persoalan daging, teman-teman, tentu teman-teman sudah tahu sendiri bahwasanya definisi dari daging itu di mana kumpulan otot-otot yang melekat pada tulang yang telah melalui proses pemotongan hewan yang sehat dan melalui proses rigor mortis. Ketika kita berbicara persoalan daging merupakan salah satu sumber pangan yang sangat dibutuhkan oleh manusia itu sendiri, karena daging memiliki unsur-unsur protein yang cukup tinggi dan asam amino yang cukup lengkap, teman-teman. Ketika kita berbicara persoalan protein, asam amino, itu kemudian bukan hanya manusia yang membutuhkan itu, tetapi ada makhluk lain yang membutuhkan itu, yaitu seperti mikroorganisme. Apa itu mikroorganisme? Mikroorganisme itu sendiri adalah salah satu makhluk hidup yang tidak dapat diindra secara langsung, atau kumpulan makhluk hidup yang kecil. Salah satunya yaitu seperti bakteri, virus, dan lain sebagainya. Dalam mikroorganisme itu sendiri, mereka ada yang bersifat menguntungkan dan ada juga yang bersifat merugikan kepada manusia itu sendiri. Seperti taruhlah bakteri antraks. Itu adalah salah satu penyakit yang bersifat zoonosis. Apa itu penyakit zoonosis? Penyakit zoonosis itu sendiri merupakan salah satu penyakit yang dapat menular dari manusia ke hewan atau dari hewan ke manusia, begitu, teman-teman. Jadi untuk mengantisipasi itu tentulah harus diperhatikan proses pemotongan hewan ternak itu sendiri. Salah satu untuk mencegah itu yaitu dengan cara pemeriksaan antemortem. Apa itu pemeriksaan antemortem? Pemeriksaan antemortem itu pemeriksaan secara fisik, biasanya itu dapat kita lihat pada proses kurban. Itu biasanya di sana ada proses pemeriksaan antemortem, di mana pemeriksaan antemortem itu pemeriksaan mulai dari mata, telinga, hidung, kaki untuk mengecek kesehatan dari ternak itu sendiri. Dan yang terakhir itu biasanya pengambilan sampel darah untuk mengecek apakah
dalam ternak ini ada bibit penyakit seperti antraks dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu pemeriksaan postmortem. Pemeriksaan postmortem itu sendiri merupakan pemeriksaan yang dilakukan setelah pemotongan, teman-teman. Biasanya pengambilan sampel organ seperti liver, pengambilan limpa, pengambilan hati, pengambilan usus, itu kemudian dilakukan untuk pengecekan apakah ternak ini terinfeksi penyakit yang bersifat zoonosis. Mungkin itu saja singkatnya dari saya, teman-teman. Baik, perkenalkan, nama saya Aura Wardasya Diva, NIM 6071119013. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum asuh dan asuh dari sisi Islami. Adapun dasar hukum dari asuh sendiri yaitu yang pertama, Undang-Undang 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan dengan aspek produk yang aman, sehat, utuh, dan halal atau yang biasa disingkat dengan asuh. Serta dasar memperlakukan hewan. Yang kedua yaitu Undang-Undang 18 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, di mana undang-undang ini mengatur secara rinci tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhan sebagai konsumen. Cakupan hukum yang berlaku mengenai hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, dan cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban tersebut. Adapun yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang pangan, bahwa yang menyelenggarakan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Yang keempat yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat, Veteriner, dan Kesejahteraan Hewan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asuh dari sisi Islami. Terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 28 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa kulu mimma rasakumullahu halalan thayyiba, wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Yang artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Adapun ayat ini memerintahkan kepada hambanya agar mereka makan rezeki yang halal dan baik yang telah dikarunikannya kepada mereka. Halal di sini mengandung pengertian halal bendanya dan halal cara memperolehnya, sedangkan baik adalah dari segi manfaatnya, yaitu yang mengandung manfaat dan maslahat bagi tubuh, mengandung gizi, vitamin, protein, dan sebagainya. Makanan tidak baik selain tidak mengandung gizi juga tidak dikonsumsi akan merusak kesehatan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.